Binatang ini Rasul sebutkan merupakan satu dari 10 tanda besar kiamat kemunculannya, dan dia berbentuk yang tertutup, bentuk tubuhnya tertutup oleh bulu yang sangat banyak. Ya, dan dia bisa berbicara pada manusia. Binatang inilah yang disebut dengan jasasa. Binatang ini disebut mamalia, Bapak Ibu. Nah, di Filipina muncul seekor binatang yang mirip dengan Rasulullah sebutkan. Tubuhnya besar, sekelas mamalia, penuh dengan bulu. Ya, dia tidak pernah menghindarkan diri dari air karena selalu menjaga tubuhnya lembab, dan makanannya pun apa yang ada di laut ikan. Apakah ini binatang jasasa yang Rasul maksudkan? Nah, pada kesempatan malam hari ini saya bersyukur pada Allah SWT di salah satu dari 4 bulan hurum, bulan yang Allah haramkan, Allah takdirkan saya bersama tim Mutiara Quran Indonesia Peduli bisa bersilaturahmi dengan Dewan Kemakmuran Masjid, para sesepuh, para tokoh dan jamaah Masjid Al-Irham di wilayah Rumbai, Kota Pekanbaru ini. Salawat dan salam selalu pada kepada kuda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini kita rasakan bagaimana kebenaran daripada apa yang beliau lisankan. Sosok yang tidak pernah berdusta, yang bersih lisannya dari kata-kata bohong. Apa yang disampaikan adalah kebenaran yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Bapak Ketua Penasehat dari Masjid Al-Irham atau yayasan yang menaungi Masjid Al-Irham, juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para pengurus yang diwakili oleh, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Irham, para asatidz dan asatidah, para hadirin kaum muslimin semua, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tidak ada yang kurang Bapak Ibu? Tidak ada yang kurang, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan ini menjadi salah satu indikator kuat pula iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Rasulullah taala, sebagaimana tema yang disampaikan pada kami, bahwa tema kita kali ini adalah terkait dengan tipu daya Dajjal dan urgensi menjaga iman di akhir zaman. Ya, Bapak Ibu kenal sama Dajjal ya, atau tahu Dajjal Bapak Ibu? Kalau kenal mungkin belum pernah ketemu ya. Siapa Dajjal itu Bapak Ibu? Ya, Dajjal ini manusia atau bukan Bapak Ibu sekalian? Manusia. Ya, Dajjal ini manusia. Tidak sedikit dari umat Islam yang mengatakan Dajjal itu Fomeo, dia bukan manusia. Ya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang terkait dengan Dajjal yang berbeda, yang mengatakan satu manusia, yang satu mengatakan Fomeo, yang satu mengatakan sistem, itu semuanya benar, tidak salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan 3 kata, yang tiga kali yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama fitnah, yang kedua fitnah Dajjal, yang ketiga Dajjal. Ada fitnah Dajjal, ada Dajjal ya. Yang disebut dengan fitnah adalah sistem ujian. Ujian yang akan menimpa siapapun yang mengatakan dirinya beriman. Ya, karena siapapun yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dibiarkan. Allah pasti mengujinya. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman pada hari akhir tanpa diuji? Pasti diuji Bapak Ibu. Pasti diuji. Nah, ujian ini datang untuk menjadi penegas kesungguhan dari imannya. Apakah imannya karena Allah, atau imannya karena dunia, atau imannya karena seseorang, karena manusia. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Allah uji iman kita? Agar Allah melihat di posisi mana kemuliaan kita di sisi Allah dan di hadapan manusia semulia apa. Dan yang ketiga, agar jelas bagi Allah balasan kita di akhirat kemuliaannya dengan apa balasannya, di surga mana. Nah, maka ujian ini hadir. Nah, ujian yang mengarah kepada ujian keimanan, imtihanul iman, ini disebut dengan fitnah. Ya, fitnah Bapak Ibu. Ini makna yang paling banyak digunakan. Betapapun ada makna yang lain. Yang kedua, fitnah Dajjal. Dari sekian banyak ujian keimanan bagi manusia, ada fitnah yang terburuk, kata Rasulullah. Syarri fitnah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, nah ini dia, innahu lam takun fitnatun fil ardi, sesungguhnya tidak ada satu fitnah pun di muka bumi, ya,
Mundu zarallahu dzurriyyata Adam, sejak Allah melahirkan, Allah menurunkan, melahirkan, mengkembangbiakan keturunan Adam, a'zamu min fitnatid dajjal, lebih besar daripada fitnah dajjal. Nah, disebutkan fitnah, kemudian ada fitnah dajjal. Jadi dari sekian banyak ujian keimanan, yang paling berat dihadapi oleh umat manusia adalah ujian fitnah dajjal. Kenapa demikian? Fitnah dajjal dikatakan fitnah yang terberat karena tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan kita melainkan fitnah dajjal ada di sana. Dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ideologi dan iman dan keyakinan kita. Banyak fitnah dajjal dahsyat di sana. Ya. Nah, di sini ada satu kata dua frase, ada fitnah dajjal. Kemudian wa innallaha lam yab'as, dan sesungguhnya Allah lam yab'as, tidak mengutus nabiyan seorang nabi pun illa kecuali hadzara ummatahu ad-dajjal, melainkan mengingatkan umatnya tentang dajjal. Nah, ada fitnah dajjal, ada dajjal. Jadi ada sistemnya. Nah, sistem itu yang dimaksud adalah fitnah dajjal. Itu sistemnya. Adapun sosok manusianya disebut dajjal. Baik Bapak Ibu dan Saudara. Ya, saking buruknya ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu bertawuz kepada Allah dari tipu daya dajjal ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan pada kita membaca perlindungan kita kepada Allah dari fitnah dajjal ketika kita akan menutup salat kita dalam tasyahud kita. Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah. Apabila bersyahadat seseorang dalam salatnya, bertasyahud dalam salatnya, salah seorang di antara kalian, hendaklah dia berlindung pada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wa mamati, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Untuk fitnah dajjal disebutkan syarri fitnah. Ya, kenapa dikatakan syarri fitnah? Efeknya yang sangat luar biasa. Bukan hanya menimpa orang yang tidak beriman, sekelas orang beriman, bahkan seorang syekh pun dia bisa tergelincir imannya karena begitu dahsyatnya fitnah dajjal. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Innama huwa yaja'ilaikum." Tatkala dia datang menghadap kepada kalian, ya, maka ada salah seorang di antara kalian yang dia merasa bahwa dia bisa mengalahkan dajjal dengan hujahnya. Wa huwa ya'taqidu li'annahu yastati'u ayyahud dajjal bi hujjatih. Dia meyakini bahwa hujahnya bisa mematahkan dajjal dan fitnahnya ketika berhadapan dengan dajjal. Maka ketika dia berhadapan dengan dajjal, apa yang terjadi? Fatusbihu fatasira ya tabi'ud dajjal ahsanut tabi'. Maka ketika dia berhadapan dengan dajjal, situasi berubah. Dia bahkan menjadi pengikutnya. Setiap hujah yang dia kemukakan, dajjal membantahnya dengan hebat. Sehingga syekh ini, ulama ini menjadi pengikut dajjal yang setia. Subhanallah, saking dahsyatnya. Jangankan orang awam, ulama saja bisa menjadi pengikut dajjal. Efeknya dahsyat luar biasa. Itulah kenapa disebut syarri fitnah. Kemudian dikatakan fitnah yang terburuk karena orang tidak merasa kalau itu fitnah dajjal. Saking halusnya dia masih merasa beriman padahal dia sudah ada dalam sistem dajjal. Nah, itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan pada kita agar kita terus berlindung pada dajjal ini. Bapak Ibu, kita tidak membahas siapa dajjal ini secara biografi karena waktu kita tidak banyak ya. Yang jelas bahwa dia adalah seorang anak yang lahir dari ayah dan ibu yang lahir melalui proses adik dan kakak berzina, lahir ayahnya, adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Lama menikah selama 30 tahun tidak punya keturunan. Ketika ibunya menstruasi disetubuhi dan lahir dan jadi ya. Dan jadilah dajjal dikandung ibunya dan dia lahir ketika itu alam tidak menerimanya. Gonjang-ganjing alam semesta, hujan lebat, petir, seolah-olah alam berat untuk menerima kehadiran jabang bayi ini. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa AS diutus, dan ketika dia dilahirkan tidak banyak yang mengenal, manusia mengenal siapa namanya. Ya. Karena dia dilahirkan di Samirah, Palestina. Maksud saya di Samirah, Palestina, maka orang-orang memberi nama kepadanya Samiri. Dikaitkan kepada tempat kelahirannya. Ini sebagai kauniahnya, sebagai laqab baginya. Apa? Samiri, lahir di Samirah. Ya. Sejak dilahirkan, kata Rasulullah SAW, dia akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Ya, betul sekali. Ketika dia lahir, sejak lahir sampai usia 5 tahun, dia tidak menetek kepada air susu ibunya. Sehingga ibunya mengalami penyakit kanker payudara. Ringkasnya begitu. Meninggal gara-gara demikian.
Sejak 0 sampai 5 tahun dia tidak bangun, disebut mati, jantungnya berdetak, disebut hidup, dia tidak bangun-bangun. Pada saat dia berusia 5 tahun, dia di tengah malam bangun, merangkak pindah ke pangkuan Dewa Marduk, dewa terbesar di Samirah saat itu. Mereka penyembah berhala. Ya, kemudian dia berak di sana, BAB di sana. Maka ketika besoknya ada dilakukan upacara pemujaan dan pengorbanan, rajanya marah besar. Kenapa? Ada tercium bau ketika dilihat ternyata si Samiri ini dia tidur di pangkuan Dewa Marduk. Marah dia, maka dipanggillah ayahnya. Padahal ayahnya adalah patih di kerajaan tadi, penasihat raja. Karena itu dianggap sebagai penghinaan dan dosa besar, penghinaan kepada dewa. Ditangkap ayahnya dan dipenjara. Karena tidak bisa membuktikan bahwa dia bukan pelakunya. Ya, bukan aku yang memindahkan. Bagaimana mungkin aku bisa tidak menghormati Tuhan kita sendiri? Aku penasihat agama kalian. Ya, lalu siapa yang memindahkannya? Dia tidak mungkin pindah sendiri. Kan sudah tahu kita semua, 5 tahun dia lumpuh, tidak bisa bangun dan tidak bisa bergerak. Padahal dia bangun sendiri. Dengan cerita ayahnya tidak bisa mempertahankan hujahnya, dibunuh. Terbukti apa yang Rasul sabdakan? Bahwa dia menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu Rasulullah Ta'ala, Allah mengazab kaum Samirah karena kesesatan yang sudah tidak bisa lagi ditolerir. Ketika suku Samirah diazab Allah perintahkan malaikat Jibril menyelamatkan Samiri kecil, dibawa ke Pulau Sokotra. Ini adalah pulau yang diduga keras, diduga kuat, tempat di mana Samiri dibesarkan sejak 5 tahun sampai 20 tahun. Disinilah dia hidup. Ya. Dan apa yang dia lakukan selama di pulau ini? Dia tidur, bangun, makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, sampai usia 20 tahun, 15 tahun seperti itu perbuatannya. Ya, pulau ini berada di Laut Yaman. Nah, ini Pulau Sokotra, ini Yaman, ini laut. Jadi di ujung Jazirah Arab. Ya. Malaikat Jibril menyiapkan makanan di samping si Samiri ini dan minumannya. Di saat selama dia tidur, Allah memerintahkan malaikat Jibril menuliskan prasasti demi prasasti. Ada 7 panel yang berisi tentang akidah tauhid, tentang rukun iman dan rukun Islam, tentang para nabi dan rasul, sampai iman pada akhirat, termasuk pemberitaan tentang dirinya sendiri. Ya. Yang ketika dia bangun di usia 20 tahun, Allah Azza wa Jalla menghadirkan satu sosok binatang yang bisa berbicara kepadanya dalam bahasa Arab. Binatang ini diciptakan Allah berbarengan dengan lahirnya Samiri. Menghilang lebih dulu dari Samiri menghilang dan akan muncul menjelang kemunculan Dajjal. Binatang ini diberi nama Jasasah, binatang mata-mata. Jasa, tajasa, ya tajasu, tajassusan. Jasus artinya mata-mata, spy. Mata-mata memata-matai Dajjal selama dia berada di tengah-tengah umat manusia. Nah, binatang ini Rasul sebutkan merupakan satu dari 10 tanda besar kiamat kemunculannya. Dan dia berbentuk yang tertutup, bentuk tubuhnya tertutup oleh bulu yang sangat banyak. Ya, dan dia bisa berbicara pada manusia. Binatang inilah yang disebut dengan Jasasa. Binatang ini disebut mamalia, Bapak Ibu. Nah, pada bulan Agustus 2017, di akhir Agustus 2017, saya menemukan data dan berita bahwa di Filipina muncul seekor binatang yang mirip dengan Rasulullah sebutkan. Tubuhnya besar, sekelas mamalia, penuh dengan bulu. Ya, dia tidak pernah menghindarkan diri dari air karena selalu menjaga tubuhnya lembab. Dan makanannya pun apa yang ada di laut ikan. Apakah ini binatang Jasasah yang Rasul maksudkan? Menurut saya bukan. Kenapa saya katakan bukan? 90% mirip sama, atau 70%, 75% mirip dengan apa yang saya sebutkan. Kenapa saya katakan bukan? Satu, dia berwarna putih, sementara Jasasah yang Rasul sebutkan yang menjadi pemata-mata Dajjal, satu dari 10 tanda besar, berwarna hitam. Ya, yang kedua, dia kemunculannya membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Yang ini tidak membawa apa-apa kan. Nah, yang ketiga, kemunculannya nanti setelah Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi belum keluar, dia sudah muncul duluan. Tapi apakah ini yang kemudian nanti menghilang lalu dia muncul lagi dia saat Dajjal akan muncul? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, ini adalah panel-panel yang dituliskan oleh malaikat Jibril. Panel 1 tentang tauhid la ilaha illallah. Panel kedua tentang malaikat Jibril yang membawa dan menyelamatkan dan mengurusnya. Yang keempat tentang dia, siapa dia. Kemudian yang kelima tentang karunia Allah dan perintah Allah kepadanya. Yang keenam tentang sejarah dia sendiri. Kemudian yang ketujuh tentang kitab Allah, tentang nabi-nabi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Rasulullah Ta'ala, ketika Allah perintahkan kepada Jibril untuk memerintahkan agar si Samiri ini beriman pada Allah,
ditanya oleh binatang jasasah atas perintah Jibril, hai hai Samiri, apakah kau beriman kepada Allah Tuhanmu? Aku sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan lewat Jibril. Semua apa yang aku dapatkan sebagai perintahnya aku sampaikan. Nah sekarang apakah kau beriman pada Allah atau tidak? Ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Dia tidak memilih beriman kepada Allah, tapi dia memilih menentang. Bahkan di hadapan binatang jasasa itu mengatakan, hei binatang buruk rupa, di pulau ini tiada siapapun, yang adalah hanya aku dan dirimu. Akulah Allah yang dimaksudkan dalam panel ini. Menjerit si binatang jasasa tadi. Sehingga binatang jasasa tadi menjerit dan teriakan keras dan mengatakan, innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Sesungguhnya engkau adalah dajjal, sesungguhnya engkau adalah dajjal, dengan suara keras sampai menghilang. Tidak muncul lagi, melainkan nanti ketika dajjal akan muncul untuk yang terakhir kali. Itu jamaah. Nah singkatnya demikian jamaah, biar jamaah yang belum tahu mungkin saya sampaikan seperti ini dulu. Nah apa yang kemudian dia lakukan? Dia keluar dari pulau itu dengan kecerdasan luar biasa. Ya Bapak Ibu, satu hal yang harus kita catat, betapapun dia lahirnya tidak normal seperti manusia biasa, tapi Allah karuniakan banyak hal. Yang pertama, Allah takdirkan dia berumur panjang. Ya, kematian Dajjal adalah nanti ketika Nabi Isa alaihissalam turun di Damaskus, tepatnya di kota Gutah. Ya, pertemuan Nabi Isa alaihissalam dengan Samiri, dengan Dajjal adalah akan terjadi ketika sholat subuh akan setelah sholat subuh ditunaikan. Di mana? Di Masjid Umawi di Suriah, di Damaskus. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Tuhan SWT, apa yang dilakukan oleh Dajjal kemudian? Bapak Ibu setelah dia keluar, ya, dia punya umur panjang, kecerdasan yang luar biasa, di atas 60 tahun di atas akal jenius manusia. Ya, kalau manusia yang cerdas sekarang, apa yang bisa dilakukan manusia jenius sekarang Bapak Ibu? Menemukan apa? HP, gadget, pesawat tempur kecepatan suara. Nah, Dajjal bisa lebih daripada itu. Ya, Dajjal bisa menciptakan pesawat yang kecepatan terbangnya 5 km per detik. Kata Rasulullah, kecepatan terbangnya seperti itu. Dan besarnya keledai yang ditumpanginya, kata Rasulullah, adalah antara telinga yang pertama dengan telinga kanan dengan kirinya, diameter kepalanya itu 40 hasta, 27 meter. Keledai apa yang bisa terbang, kemudian terbangnya 5 km per detik, yang diameter kepalanya itu adalah 27 meter Bapak Ibu. Kira-kira kendaraannya apa? Ya, saya tidak melihat kepada sosok keledai, tidak. Tapi yang saya lihat adalah sosok yang bernama UFO Bapak Ibu. Bapak Ibu, UFO dari apa yang saya teliti, yang landing dan take over di area 51 Nevada, itu merupakan alat pengintai Dajjal. Apa itu UFO? Piring terbang. Piring terbang yang katanya makhluk alien di dalamnya, itu adalah kendaraan pengintai Dajjal. Saya mendapatkan data, dan data ini saya konfirmasi pada teman-teman yang ada di luar negeri, yang ada di Eropa, dan mereka membenarkan. Setiap kali sidang umum PBB diselenggarakan, maka UFO ini selalu ada di dekat gedung di mana diselenggarakannya sidang umum PBB. Artinya, Dajjal mengendalikan sidang umum PBB untuk mengatur dunia. Artinya, siapa PBB ini? Dia adalah instrumen politik bangsa yang menjadi pengabdi kepada Dajjal, bangsa Yahudi dan Amerika. Itu apa ya, Bu? Pertanyaan saya, siapa yang menjalankan role PBB dan lembaga-lembaga dunia dan Dewan Keamanannya? Ya, Israel dan Amerika. Bapak Ibu, jangan tertipu oleh apa yang menjadi keputusan PBB seolah-olah menenangkan dan membela umat Islam. Tidak. Membela yang tertindas, tidak. Sejak dulu saya mencium bahwa PBB merupakan instrumen politik bagi Yahudi dan Nasrani untuk menguasai dunia, untuk menciptakan keseimbangan antara kapitalisme barat dengan komunisme blok timur. Itu saja Bapak Ibu. Nanti kita lebih jelas lagi, mudah-mudahan waktu kita panjang Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, itu ya saya katakan cerdas. Kemudian juga Dajjal bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Ya. Allah Azza wa Jalla memberikan istidrat kepada Dajjal untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Dengan kecerdasan yang Allah berikan, dengan umur panjang yang Allah berikan, dia mampu berasimilasi dengan cepat. Dengan kecerdasannya, Dajjal mampu membaca peradaban satu kaum, dan kemudian Dajjal mampu mencari kelemahan dan kelebihannya, lalu memperbudak kaum tadi dengan cepat. Inilah hebatnya Dajjal. Bahkan Dajjal bisa mengkadar manusia-manusia cerdas yang di luar nalar kita, dan dia menjadi agen-agen Dajjal.
Ya, siapa mereka? Sekarang banyak mengisi di media massa, muncul agen-agen mereka. Ya, ada yang di bidang politik, ada yang bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang teknologi, sains dan teknologi, di bidang kedokteran, di bidang keuangan, semua adalah bagian daripada pelaku sistem Dajjal. Nah, Bapak Ibu dan Allah, itu zaman sekarang. Zaman dulu, fitnah yang pertama dia lakukan adalah dia pergi masuk menemui kaum Nabi Musa alaihi salam. Ini tipu daya Dajjal yang pertama. Zaman Nabi Musa alaihissalam, kita tahu Nabi Musa alaihissalam berhasil membawa Bani Israel selamat di bulan Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram, tepatnya di hari Asyura, hari yang ke-10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun kakak Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel. Ada yang menyebutkan 600.000 orang, ada yang menyebutkan 1.550.000 orang. Ya, itu selamat dari kejaran Fir'aun sampai ke Aqabah, bahkan sampai ke Sinai. Ada yang menyebutkan sampai ke Sinai, Bapak Ibu. Nah, ketika di Sinai, Allah Subhanahu wa taala punya perintah kepada Nabi Musa untuk bertemu dan menerima perintah Allah. Ada yang menyebutkan 10 commandment, 10 perintah Allah. Mikot itu terjadi, ada yang bilang 30 hari, kemudian ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Nah, ketika Nabi Musa berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, Samiri dia menguji iman Bani Israel. Apa itu? Nah, Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surat Toha ayat ke-83-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa? Apa yang menyebabkan kau tergesa-gesa sehingga kau tinggalkan kaummu wahai Musa? Qala, Musa menjawab, hum ulai ala asari. Mereka ada di belakangku ya Allah. Harun bersama mereka. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Aku datang bersegera kepadamu hingga aku tinggalkan mereka agar engkau ridho kepadaku, agar aku segera mendapatkan perintah dari sisimu. Nah, Allah ingatkan kepada Nabi Musa AS, qala fa inna, maka sesungguhnya kami hai Musa, qad fatanna qaumaka, kami telah menguji kaummu, mim ba'dika, setelah engkau tinggalkan mereka, wa adallahumus samiriyu, dan kaummu disesatkan oleh Samiri. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, kejeniusan yang luar biasa, 60 tahun di atas akal jenius manusia, dengan kehebatan berkomunikasi mempengaruhi manusia dengan mudah, dengan cepat, dia sesatkan Bani Israel yang ada di padang Tih, Mesir Asia. Nabi Harun yang kata Nabi Musa AS cerdas, mampu berkata-kata dengan baik, kalah Bapak Ibu, kalah pengaruh sama Samiri, sehingga Samiri membujuk kaum dan kaumnya berhasil, kaum Nabi Musa berhasil disesatkan Samiri. Apa itu? Mendengar kata-kata itu, Nabi Musa AS buru-buru kembali kepada kaumnya. Faraja Musa ila qaumi, maka kembalilah Musa pada kaumnya ghadbanan asifa, dalam keadaan marah yang berlapis-lapis. Ya, marah yang berlapis-lapis. Qala, Nabi Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'inkum rabbukum, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan wa'dan hasanan, janji yang baik? Afatala alaikumul ahdu, apa perjanjian ini terasa lama? 40 hari. Hanya 40 hari. Apakah terasa lama bagimu? Ya, am aradtum ay yahilla alaikum ghadabi, atau sesungguhnya engkau menginginkan agar Allah menghalalkan siksaan untuk kalian dari Tuhan kalian? Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjianku. Menariknya Bapak Ibu yang atas mata Anda, ya, ketika Nabi Musa bertanya kepada Samiri, jawaban Samiri enteng sekali. Nah, ini bisa terlihat dalam surat Toha ayat 15-16. Qala, Musa berkata, fama khatbuka ya Samiri, lalu apa urusanmu? Apa yang mendorongmu hingga kau menyesatkan kaumku? Bapak Ibu, ada yang tahu kaum Nabi Musa ini disesatkan oleh apa? Menyembah patung anak sapi. Ya, sepi sekali ini jamaah, pada kemana ini? Jamaah masih bersama saya? Bisa diikuti jamaah? Nah, jamaah ini saya perlihatkan patung anak sapinya. Ini momentum ketika saya berada di Sinai, lembah Tua bersama jamaah umroh plus haji. Bapak Ibu, sudah masuk pada waktu Isya, ya, insya Allah kita akan cut dengan azan Isya.